Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan One Piece. Ya, pada kesempatan kali ini aku bakal fokus ngebahas tentang salah satu karakter yang penuh misterius, yaitu Dr. Vegapunk. Ya, meski kemunculannya sangat-sangat jarang ditampilkan sih, bahkan gimana batang hidungnya aja kita nggak tahu ya kan. Tapi karakter yang satu ini tuh terus memegang peranan penting dalam dunia One Piece guys. So fakta menarik serta informasi penting gak penting apa nih yang udah aku siapkan khusus untuk kalian. Udah langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Dr. Vegapunk namanya sering dihubungkan dengan berbagai penemuan inovatif dan out of the box di dunia One Piece. Dia terkenal akan kecerdasannya yang luar biasa. Malahan disebutkan juga bahwa kecerdasannya ini seolah 500 tahun lebih maju dari semua teknologi yang diketahui saat ini. Coba kalian bayangkan 500 tahun guys. Ya semisal di dunia kita sendiri, teknologi atau era dalam satu abad alias dalam kurun waktu 100 tahun aja, pasti udah banyak perubahan yang sangat drastis ya kan? Gimana jadinya yang udah dianggap maju 500 tahun? Nah, dengan isu seperti tadi, rasanya tergambarkan sangat jelas lah ya gimana cerdasnya beliau ini. Saat ini diketahui nih kalau Dr. Vegapunk sedang bekerja di bawah pengaruh pemerintah dunia guys. Dan belum diketahui gimana motivasi dia bisa bekerja dengan para elit global versi dunia One Piece ini. Untuk penampilan ya, Dr. Vegapunk juga belum pernah diperlihatkan dengan jelas. Gimana wajahnya, bentuk matanya, rupanya, ya semuanya belum terjawab sih. Yang pasti dia pernah terlihat secara sekilas nih. Dan diketahui kalau Dr. Vegapunk ini ditampilkan sebagai sosok yang udah lanjut usia guys. Ya, detail lainnya yang bisa kita dapatkan yaitu tentang penampilannya yang mengenakan sarung tangan kuning dengan kemeja bergaris serta ditutupi dengan jas lab. Dia ditampilkan seperti itu sambil sedang memodifikasi pasifistanya guys. Sisanya, kita harus bersabar lebih dulu aja lah untuk mengetahui detail lebih lanjutnya. Di pemerintah dunia, dia ini seolah diberi kepercayaan untuk membuat eksperimen semaunya guys. Dengan catatan, ya hal itu bisa bermanfaat bagi pemerintah dunia serta angkatan laut sebagai garda terdepan untuk menangkap para bajak laut yang berkeliaran di lautan. Tapi semisal ditelusuri lagi, Dr. Vegapunk itu nggak otomatis langsung menjadi bagian dari pemerintah dunia. Karena semisal kita pikir-pikir, ya mau gimana pun akan banyak resiko yang dimiliki jika bekerja sama dengan mereka. Diketahui juga kalau sebelum menjadi antek dari pemerintah dunia guys, Dr. Vegapunk ini pernah bersatu dengan para ilmuwan gila lainnya. Mereka adalah Vince Judge, Kaisar Clone, dan Queen. Perkumpulan yang mereka buat ini bernama MAD. Berbagai eksperimen gila pun mereka lakukan demi kemajuan eksplorasi pengetahuan manusia. Puncaknya bersama Vince Judge. Keduanya ini berhasil menemukan lineage factor guys, yang memungkinkan terciptanya individu baru. Namun sayang, meski berhasil menciptakan penemuan ajaib seperti tadi, kiprah Mets harus sepenuhnya terhenti karena dianggap membahayakan. Penelitian mereka selanjutnya dihentikan dan keempat orang ini disebutkan pernah ditangkap juga oleh Angkatan Laut. Beruntung permasalahan ini gak berlarut lebih jauh, tapi kayak seolah menjadi konsekuensi, Dr. Vegapunk ini selanjutnya menjadi bagian dari pemerintah dunia. Apakah alasan Dr. Vegapunk murni karena dia itu tertangkap? Karena pernah membuat penelitian yang super duper berbahaya? Ya tentu ini bagian yang menarik sih kalau untuk kita bahas lebih lanjut lagi guys. But tenang guys, semua itu butuh potongan puzzle satu persatu. Jadi udahlah, kita baiknya melihat dulu aja nih kecerdasan luar biasa macam apa yang dibuat oleh Dr. Vegapunk dengan otaknya yang super duper encer itu. Ya, kebanyakan penelitian yang dibuat oleh dia itu selalu menjadi fenomena serta berdampak besar. Misalnya dia bisa loh guys, membuat kapal marine gak harus pusing nih ketika melewati Calm Belt yang diisi oleh para Sea King. Dengan menggunakan pemikiran dan penelitiannya nih, cara terbaik untuk mencegah kapal mengalami kerusakan akibat serangan Sea King tadi, ya dengan melapisi bagian bawah kapal dengan batu laut. Dan cara ini terbukti berhasil guys, sehingga terus dimanfaatkan hingga sekarang. Kalau buat aku yang paling berdampak banget ya soal penggunaan batu laut untuk melemahkan pengguna buah iblis. Karena kita tahu sendiri kan selain haki, ya buah iblis menjadi power system yang paling merepotkan. Penggunaan batu laut menjadi lebih variatif, kayak mulai dari diubah sebagai borgol, jaring, hingga tongkat setrum guys. Kita pun sering melihat juga kan gimana para pengguna buah iblis ini bener-bener dibuat nggak berdaya dengan borgol batu laut. Ya itu tadi soal pemanfaatan batu laut guys. Sekarang kita sedikit bergeser lah soal penelitiannya tentang buah iblis yang gak kalah fenomenal. Bisa dibilang sosok yang benar-benar berani mengungkapkan
dan juga meneliti ini dengan detail buah iblis itu sebenarnya apa. Ya, Dr. Vega Pang ini. Dr. Vega Pang ini sanggup meneliti dan mengungkapkan bagaimana sih buah iblis ini bereaksi terhadap tubuh manusia. Yang mana yang dimaksudkan itu masih berkaitan erat dengan lineage factor, guys. Malahan beliau juga udah pernah melakukan penelitian dengan membiarkan objek untuk memakan buah iblis. Bahkan penelitian lebih lanjut mengenai buah iblis Pika-Pika-Nomi juga dia lakukan. Yang paling mengagumkan lainnya soal penelitian buah iblisnya tentu ya ketika dia membuat buah iblis buatan, guys. Lain halnya dengan Smile ya. Buah iblis Dr. Vega Pang ini sungguh mendekati kesempurnaan, guys. Alias bener-bener mirip banget dengan buah iblis aslinya. Buah iblis tersebut adalah buah iblis yang gak sengaja dimakan sama Momonosuke, guys. Buah tersebut menjadikan Uowonomi milik Kaido sebagai acuan yang ingin ditirukan. Hasilnya pun ya bukan main-main. Momo gak menjadi manusia hewan jadi-jadian, coy. Dia tuh beneran jadi naga. Berbagai kekuatan yang dimiliki Kaido sebagai pemakan buah iblis Uowonomi yang asli nih dimiliki juga oleh Momo. Sehingga andai kita mengesampingkan pengguna saat ini, jelas buah iblis tiruan Uowonomi punya potensi yang jauh lebih mengerikan, guys. Tapi dengan semua kelebihan tadi, buah iblis buatan tersebut tercatat sebagai kegagalan. Segitu hebatnya dibilang kegagalan, anjir. Ya gimana berhasilnya ya? Orang cerdas mah emang beda sih. Oke, jadi beberapa poin atau prestasi yang berhasil dilakukan oleh Dr. Vega Pang antara lain sih kayak mulai dari pengontrol iklim, terus ada senjata kimia, banyaknya kreasi dari blueprint yang belum dirapikan, kemudian membuat berbagai hewan cyborg serta berbagai senjata, kemudian dia mempelajari segala sesuatu dari kapal perang pada sel manusia sampai bentuk kehidupan tiruan. Itu semua adalah karya dan prestasi beliau, guys. Proyek yang sedang menjadi fokus dari Dr. Vega Pang yang diketahui adalah soal penelitian proyek Pacifista. Pacifista sendiri merupakan senjata manusia buatan alias cyborg yang menggunakan Kuma sebagai objek atau prototipe penelitiannya. Lebih simpelnya sih, pasukan ini dibuat semirip mungkin lah dengan konsep kekuatan Kuma dengan Nikyu Nominya. Dr. Vega Pang mengakali hal tersebut dengan membuat cybernetik ulangan dari Kuma. Maka dari itu, Pacifista yang kita kenal itu bisa tercipta, guys. Gak cukup sampai di situ aja, Dr. Vega Pang menambah unsur salah satu buah iblis terkuat lainnya milik Kizaru, Pika-Pika-Nomi, sebagai inspirasi untuk serangan laser yang juga menjadi andalan dari Pacifista. Disebutkan juga setelah time skip, Pacifista itu terus mengalami upgrade dan jauh lebih kuat dari yang diketahui, guys. Pemerintah dunia maupun angkatan laut sekalipun sangat pede dengan penemuan SSG dari Pacifista ini. Alasan dibubarkannya sistem Shichibukai pun ada kaitannya nih dengan keberhasilan penelitian Dr. Vega Pang. Ya, pemerintah yakin betul lah bahwa proyek pasukan cyborg ini bisa setara atau bahkan melampaui kekuatan para Shichibukai sekalipun. Bener-bener sesuatu yang menarik untuk kita tunggu ya kan? Sekarang kita ke bagian menariknya nih. Dr. Vega Pang bisa kita katakan sebagai kawan atau lawan, guys? Well, rasanya akan sangat sulit untuk menjawabnya. Karena sekali lagi, ini pun masih terasa abu-abu. Tapi berkaca dari kisah masa lalunya, dirasa-rasa sih kita bisa menebak lah ya gimana Dr. Vega Pang ini sebenarnya. Dia dilahirkan di Pulau Karakuri. Dia dianggap sebagai kebanggaan oleh rakyat di sana. Mereka begitu mengagumi Dr. Vega Pang atas kecerdasan juga kebaikan hatinya, guys. Di luar berbagai ide menakjubkan miliknya, hal yang selalu melekat di ingatan para rakyat di sana, guys, yaitu soal gimana dia mencoba membuat sistem penghangat yang memberi kehangatan bagi para warga di sana. Itu yang membuat para warga tercuri hatinya oleh Vega Pang muda, guys. Sayang, setiap penelitian brilian Dr. Vega Pang selalu terkendala di dana. Ya, sisi baiknya juga terlihat saat dia pernah bekerja sama dengan Caesar Clone, yang saat itu si Caesar ini berstatus sebagai asistennya. Caesar juga sangat terobsesi dengan penelitian gas beracun dan ingin melepaskannya sesegera mungkin. Namun hal itu dicegah oleh Dr. Vega Pang karena membahayakan keselamatan banyak orang. Dia juga menentang habis-habisan penggunaan anak-anak sebagai objek penelitiannya. Karena perbedaan pendapat tersebut yang membuat Caesar dan Dr. Vega Pang itu mengalami perselisihan yang berkepanjangan, guys. Terakhir, dia sampai mau mengikuti keinginan Kuma untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar dimodifikasi olehnya, yaitu membuat Kuma bisa melindungi Thousand Sunny selama para nakama menjalani pelatihan keras mereka. Kayaknya soal kebaikan hati Dr. Vega Pang ini, meski kita akui dia sebagai mad scientist ya, alias ilmuwan yang gila, dia masih melibatkan perasaannya sih di dalam setiap penelitian luar biasanya itu, guys. Yang menjadi pertanda bahwa kecerdasan gak membuatnya buta kan, sifat manusiawinya.
Kemudian yang menjadi tanda tanya besar nih ketika kita sedikit memahami bahwa Dr. Vega Pang nampaknya mempunyai hati yang baik, tapi kok malah memilih untuk berpihak kepada pemerintah dunia yang kita tahu sendiri lah ya, kayak mana itu kelakuannya kan. Terlebih dengan dibuatnya pasifista yang memungkinkan terciptanya senjata pembunuh massal. Well, jelas banyak skenario maupun kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kita nggak bisa pastikan juga gitu. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita membuka diskusinya nih guys. Perlu kita ingat bahwa Vega Pang ini punya kendala besar dalam pendanaan. Bisa aja ya kan pemerintah dunia menjamin fasilitas yang lebih lengkap dengan aliran dana yang lebih keras kepada Dr. Vega Pang. Wow, dana mengucur dengan mudahnya. Tentu. Ya, melihat hal tersebut, jelas Dr. Vega Pang ini nggak mau menyia-nyiakan kesempatan demi bisa membuat semua eksperimen yang ada di kepalanya bisa direalisasikan. Tapi, apa hanya sebatas itu? Banyak pendapat yang meyakini kalau Dr. Vega Pang juga nggak sepenuhnya berpihak kepada pemerintah dunia, guys. Proyek pasifista juga nggak mungkin cuma jadi satu-satunya penelitian yang dilakukan oleh beliau. Kemungkinan masih ada penelitian lain yang bisa aja untuk menggulingkan pemerintah dunia, tapi dia terus sembunyikan. Melihat gimana waspadanya pemerintah dunia membuat setiap tindakan Dr. Vega Pang ini menjadi lebih hati-hati. Makanya untuk saat ini dia itu lebih memilih untuk bermain aman dan mencari kesempatan. Ya kalau buat aku skenario tadi masih mungkin lah ya untuk terjadi guys. Tapi kita juga perlu nih menyiapkan untuk skenario terburuknya. Yang mana bisa aja ya kan selama penelitiannya Dr. Vega Pang itu telah kehilangan idealismenya yang membuat dia itu berani menciptakan sesuatu yang lebih membahayakan lagi. Ya semuanya masih bisa terjadi dengan sosok gila yang penuh teka-teki ini guys. So, gimana nih menurut kalian? Sepenting apa peran Dr. Vega Pang di cerita selanjutnya? Di manakah dia akan berpihak nantinya? Coba sampaikan diskusi kalian di kolom komentar guys. Ini penting banget. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Eka Romelo. Stay safe everyone. Salam. Oh, di mania.